Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih yang senantiasa diberikan kasih karunia terbesar daripada Tuhan Yesus Kristus, dan terima kasih pagi hari ini kita berkumpul lagi, berjumpa lagi di dalam fellowship ASKRI, Asosiasi Kristober Indonesia. Bersama saya Muhammad Ferdiansyah di channel ASKRI dan di beberapa channel yang tergabung di dalam grup ASKRI. Ya, pagi hari ini kita akan kembali disegarkan, kita akan diperbaharui lagi, dan kita akan semakin dikuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita percaya dan yakin di akhir pekan ini kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus, yaitu adalah berkat kasih karunia, berkat keselamatan, dan berkat yang berkelimpahan melingkupi dalam kehidupan kita, saudara kasih. Baik, kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan segera disegarkan dan dikuatkan di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Fadilah Hafiz. Baik, saudara kasih, kita akan undang Ibu Fadilah Hafiz untuk nanti kita akan diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Salam, selamat pagi Ibu Fadilah Hafiz. Shalom Pak. Suaranya agak Ya, ini. bagaimana kayaknya suaranya agak serak-serak sember nih. Atau ketelan toa. Ketelan toa. Ya, baik. Pagi hari ini kita akan mendengarkan, dan kita juga sudah rindu ya untuk selalu dikuatkan dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, Ibu Fadilah Hafiz, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Fadilah. Shalom alaikum bersama Masia. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita tundukkan hati kita serta kita satukan hati kita hanya untuk berdoa kepada Tuhan agar acara ini bisa menjadi berkat dan menjadi manfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilahu wahid. Amin. Al-majdu lil abi wal ibnu wa ruhul kudus al-an wa kullu awani wa ila dahari duhur. Ya ilahi rabbi, nashkuru ilallah, nashkuruka fi hadzal yaum fi hadzal yaum nahnu jami'an nuridu an sami'a uridu an sami'a kalimatuka barakna wa yubarik syabakatina lisani yu'si bi kalimati yu'asiru bi kalimatika wa falyakunu dzalika manfaatuna wa barakatulana jami'an. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini kami semua berkumpul. Kami ingin mendengarkan firman yang daripadamu Tuhan. Berkati jaringan kami dan berkati kami semua, berkati lisan hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Kiranya ini bisa menjadi berkat dan manfaat bagi kami semua. Amin. Selamat pagi, shalom semuanya. Maaf suara saya agak bukan agak, memang sedang tidak baik ya. Ya, pagi hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan mengenai menjadi dampak ya bagi banyak orang, menjadi dampak bagi banyak orang. Nah, atau menjadi Kristen yang berdampak. Dampaknya tentunya dampak positif ya. Oke. Kita buka, sebelumnya kita buka dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan ya. Antum milhul ard walakin in fasadal milhu fabi madza yumalli, enggak kelihatan saya, yumallih la yasluhu ba'da li syai'in illa li ay yutraha kharijan wa yudasa minan nas.
Ayat ke-13, artinya kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya. Antum nurul alam, la yumkinu an tukhfa madinatum mawdu'atum ala jabal. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Wala yuqiduna sirajahu wa yad'unahu tahtal mikyal bal 'alal manarati fayudhi'u li jami'il ladzina fil bait. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Falyudhi nurukum hakaza quddaman nas likai yarau a'malakumul hasanah wa yumajjidu abakumul ladzi fis samawat. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah, pasal menjadi dampak positif bagi orang banyak, ya. Ini memang sudah menjadi gaya hidup kita, ya. Style of life, ya. Lifestyle kita sebagai orang Kristen. Kenapa saya bilang lifestyle sebagai orang Kristen? Karena kita ini anak-anak terang. Terang itu ya bisa, terang itu ya walaupun cuma satu, ibarat lilin. Dia satu nih yang nyala. Lampu mati gelap gulita di mana-mana. Satu yang nyala. Yang kelihatan apa? Gelapnya atau lilinnya? Pasti lilinnya yang gelap. Yang kelihatan, maaf. Yang kelihatan tuh pasti lilinnya. Nah, tetapi jika lilin itu redup, maka gelaplah semua. Orang nggak bisa melihat terang, ya. Nah, kenapa kita ini dibilang anak-anak terang? Kenapa kita ini dibilang garam dunia? Makanya garam ketemu garam, tambah asin dong, ya. Makanya kita ini menggarami lautan yang tawar. Gak ada kan lautan yang tawar, lautan pasti asin. Nah, kalau kita menerangi tempat yang terang, itu gak ada gunanya. Sama-sama terang. Makanya Tuhan suruh pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya pergilah dan terangilah kegelapan. Ya. Nah, bagaimana hidup menjadi dampak positif bagi orang banyak? Ya, Tuhan sudah mencatatnya. Kita lakukan firman Tuhan. Di firman Tuhan, Tuhan sudah mencatatnya. Kita buka ya. Buka Galatia 5. Galatia, oke. Maaf ya saudara-saudara, suara saya sedang nggak fit ini. Doakan supaya cepat sembuh. Nih, Galatia 5 ayat 22. Saya bacakan. Wa amma samarur ruhi fahuwa mahabbah, farahun, salamun, tulu anah, lutfun, solahun, iman. Ya. 2-3-nya wada'atun, ta'affuf, didda amsali hadhihi laisa namus. Ya. Yang kedua 4, walakinnal ladzina hum lil masih qad shalabu al jasada ma'al ahwa wasyahwat. Ya, artinya 22 dulu ya, Galatia 5:22. Tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, amin. Ya. Jadi menjadi dampak itu adalah ketika kita berada di tengah-tengah
orang siapapun itu, ya, kita harus menjadi damai sejahtera ketika kita berada di satu lingkungan kah atau bertemu orang. Kita ini orang merasa damai sejahtera atas keberadaan kita. Orang merasa keberadaan kita tuh sangat ditunggu-tunggu. Orang merasa nyaman dengan keberadaan kita. Itu ya. Artinya damai sejahtera. Ya. Kemudian kasih. Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Ampunilah mereka, ya kan? Sukacita. Nah, sebesar apapun kita punya pergumulan hidup, ingat harus tetap bersukacita. Karena apa? Kita ini ya lambang orang yang orang-orang Kristen tuh dilambangkan orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan. Ya, itu dia. Sebesar apapun kita punya pergumulan hidup, sebesar apapun kita punya permasalahan, orang hidup di dunia pasti punya permasalahan. Ya. Jangan ditampakkan ke depan orang banyak gitu loh. Misalnya makanya beberapa minggu yang lalu ya saya sudah membawa firman Tuhan. Jangan cengeng, artinya jangan banyak mengeluh. Mengeluh cuma sama Tuhan. Minta belas kasih sama Tuhan. Kemudian selalu bergumul dan selalu minta petunjuk tuh sama Tuhan. Ya, curhat sama Tuhan. Gak usah pamer, aku punya pergumulan ini, pamer sama Tuhan aja. Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi Tuhan. Aku harus bagaimana ini Tuhan? Hanya kepada Tuhan. Ya. Bukan kepada yang lain. Percuma kadang-kadang kita curhat, tak banyakkan dia malahan yang curhat dengan kita. Sebaiknya tempat yang terbaik untuk kita mengeluh, berkeluh kesah, dan curhat itu memang sama Tuhan. Ya. Nah, menjadi dampak ini gampang nggak? Tidak gampang. Sulit sekali menjadi dampak bagi orang banyak ini. Karena kita harus melakukan firman Tuhan, ya, yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Ya, tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar. Nah, saya kalau masalah sabar ini suka kebablasan. Sangat diuji masalah kesabaran. Ya, tapi harus tetap belajar. Tetap belajar dan belajar. Kemurahan. Jangan pelit jadi orang Kristen. Jangan pelit jadi orang Kristen ya. Jadi murah hati ya kepada siapapun. Kebaikan, kesetiaan, setia terhadap pasangan, suami, setia pada istri, istri setia pada suami, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi yang terutama adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, nah kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah saya penguasaan diri nih, ya masih bisa dibilang saya harus terus belajar ya. Jadi inilah hal-hal yang bisa membuat dampak positif kepada sekitar kita. Jadi kita hidup itu ya harus menjadi garam, harus menjadi terang ya. Itulah firman Tuhan yang harus kita lakukan, menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Kalau kita tidak menjadi dampak positif bagi orang banyak, amanat agung yang dibebankan di pundak kita sebagai orang Kristen, bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, ya itu tidak akan tercapai. Penginjilan atau bermisi yang paling efektif itu adalah dengan melakukan firman Tuhan. Kita ngoceh-ngoceh tentang firman Tuhan kayak gini sampai berapi-api menjelaskan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali pun belum tentu itu orang mau langsung percaya. Akan tetapi ketika kita berbuat baik, kita melakukan firman Tuhan, ya kita lakukan semua Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 22, 23, 24 ini kita lakukan. Kemudian
Kita tidak melakukan apa yang sudah dilarang sama Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, apalagi jangan banyak jangan-jangan itu, ya jangan dilakukan. Ya. Dari situ orang akan lihat buahnya, gitu loh. Ketika melihat buahnya, orang akan lihat ajarannya. Oh, ajaran Kristus. Itu. Jadi kadang-kadang makanya saya bilang banyak orang kita ini tidak paham ini oknum, ini ajaran. Ini oknum, ini ajaran. Makanya bagaimana kita sebagai oknum, ya, orang yang melakukan firman, lakukan firman Tuhan yang seluar-luar biasanya. Lakukan firman Tuhan dalam keseharianmu agar kamu bisa berdampak positif bagi orang-orang di sekitarmu. Ya. Karena semua firman Tuhan yang sudah Tuhan lepaskan itu semuanya mengenai kebaikan. Tidak ada membunuh, tidak ada mencuri, tidak ada berzina dan segala macam. Larangan-larangannya dan suruhan-suruhannya itu sebenarnya hal yang luar biasa untuk hidup kita. Ya, ketika kita di tempat orang banyak, kita melakukan semua yang Tuhan inginkan, ya, yang Tuhan sudah tetapkan di dalam firman-Nya. Memang gak enak, gak ada enak-enaknya. Makanya itu orang Kristen itu sangat menjadi sorotan. Salah sedikit orang sudah ya gitu orang Kristen gitu. Ini sedikit sudah jadi sorotan. Nah, ya orang Kristen. Coba kalau yang lain. Orang nggak begitu pusingkan, orang nggak begitu peduliin. Ya, jadi hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah menjadi terang, hiduplah menjadi garam. Ya, jadi ketika kita bisa berdampak bagi orang banyak, itulah artinya kita ini sedang berdampak positif ya bagi orang banyak. Itulah hidup kita ini sedang melakukan firman Tuhan. Ya, sedang melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin, satu. Kedua, firman Tuhan itu tidak pernah meleset. Ya, tidak pernah meleset. Firman Tuhan tidak pernah meleset. Ya. Kemudian apalagi hidup berdampak bagi orang banyak. Rendah hati, jangan sombong. Ya, Tuhan gak suka orang sombong. Ya. Kemudian apalagi? Hiduplah dalam kekudusan. Ya. Jangan melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Jadi kita ini ibarat kata firman Tuhan yang berjalan. Makanya lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak cuma untuk dibaca. Dibaca, pahami, dan lakukan yang paling penting. Jadi melakukannya ini yang susah. Baca, anak kecil saja bisa baca. Ya. Memahami, bisa kita pahami. Melakukan itu yang tersulit. Paling sulit itu melakukan. Ya. Makanya jadilah orang Kristen yang selalu menghidupi firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini firman yang hidup. Ya. Bagaimana dia menjadi hidup? Dia menjadi hidup ketika kita melakukan firman Tuhan, ya, ketika kita menjalankan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian firman Tuhan dari saya. Maaf, saya tidak bisa banyak bicara karena suara saya sedang kurang baik ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Kiranya kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
karena semua kesempurnaan itu hanya milik Tuhan semata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Fadila yang sudah memberikan kita ya satu penguatan dalam iman ya, walaupun singkat ya, karena beliau kayaknya kurang fit ya dari segi suaranya. Sudah kasih. Baik, kita akan sapa saudara-saudara kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bapak Jerostart. Salam, selamat pagi Bapak Jerostart. Shalom. Selamat pagi juga. Iya. Selamat pagi. Ada Salam, selamat pagi Bapak John Hidayat. Shalom, selamat pagi Pak Raja Wali, Pak Hasan, Pak Jerostart, dan Ibu Fadila. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Shalom, Ya, semangat pagi. Semangat pagi juga Pak Hasan Tandri. Semangat pagi Pak Hasan, salam. Shalom, semangat pagi para Jawali ya. Terima kasih pagi ini Anda mendarat ya. Mendarat menemani kita semua. Tetap semangat. Lagi cuci kaki makanya mendarat Pak Hasan. Iya, shalom juga Bu Fadila. Ya, baik, terima untuk kasih. pencerahannya ya. Iya. Ya, baik, terima kasih. Memang kita menjadi orang Kristen itu kita harus menjadi dampak ya. Jadi dampak yang positif bagi saudara-saudara kita ataupun bagi orang-orang yang hidup di lingkungan kita, di sekitar kita, yang kasih. Supaya kita bisa menunjukkan bahwasanya inilah ajaran Kristus, inilah ajaran Tuhan yang sebenar-benarnya, yang menjamin keselamatan kepada setiap manusia. Yaitu adalah keselamatan yang pasti ya, nggak pakai mudah-mudahan. Ya, baik, untuk singkatnya kita berikan waktu kepada Bapak Hasan Tandri. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada mendapat berkat apa dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Silakan Pak Hasan Tandri. Ya, terima kasih Pak Raja Wali ya. Sungguh topik pagi hari ini luar biasa ya. Jadi yang saya tahu tuh membawa dampak, tapi saudara sekampungku ini bilang menjadi dampak. Saya awalnya mendengarnya agak aneh, ya kan. Tapi setelah dibilang, oh enggak, menjadi dampak, saya pikir ya betul juga ya. Jadi memang hidup kekristenan kita ini, kita bukan hanya label gitu ya. Oh saya ini Kristen, KTP Kristen. Ya barangkali ada yang hobi pakai gantungan di leher salib Kristen. Bukan itu. Jadi kekristenan bukan itu sesungguhnya, tapi kekristenan kita adalah menjadi dampak ya. Menjadi dampak. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ya. Yesus datang ke dunia sekali lagi bukan iseng kurang kerjaan. Ya, tapi dia datang membawa dampak. Ya, terbukti apa? Nah, kelahirannya itu membawa dampak ya, dampak dalam sisi kalender. Kalender ini apa namanya? Kalender yang sekarang ini apa ya? Kalender istilahnya penanggalan yang kita pakai sampai sekarang ini. Nah, itu sudah dampak yang kelihatan gitu ya, menjadi dampaknya. Nah, di sisi lain menjadi dampak ya sudah jelas menebus dosa kita. Ya kan, karena tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat dosa, dan dengan adanya dosa tidak ada satu manusia pun bisa kembali ke surga, meskipun ada yang dengan berbagai caranya ya pakai reward macam-macam lah, lakukan ini dapat reward sekian gitu ya, kayak anak-anak aja ketika tidak mau makan dikasih reward ya, makan ya nak, nanti mama beliin permen. Ya kasihin coklat. Tidak ya. Jadi Yesus sungguh bertindak nyata dan menjadi dampak. Ya kita bersyukur dengan adanya
Yesus datang ke dunia, baru kita boleh berada seperti saat ini. Seandainya Yesus tidak datang, ya, nah kita kembali ke zaman ya hukum Taurat ya. Kalau hukum Taurat tuh ya mungkin saya kurang tahu persis ya. Ya seperti riwayat itulah. Kalau salah ini mesti diapain gitu ya. Sekali buat dosa, potong apa ya? Pokoknya potong binatang lah. Tekutur boleh, domba Potong boleh. bebek. Tapi yang repotnya disuruh potong sapi nih ya. Nah, kalau setahun sekali berat, apalagi tiap hari kan tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa begitu. Tapi kita bersyukur ya, kita ya, karena Yesus sudah datang menjadi dampak, demikian juga hidup kita harus menjadi dampak juga buat sesama. Melalui apa? Ya minimal mereka melihat hidup kita ya, mereka hidupnya terinspirasi gitu ya. Kok saudara sekampungku begini ya, dulu ketemu yang bukan seiman dengan dia bilang kafir, sekarang berbeda gitu ya, ada kasih dan sebagainya. Nah, dari saya sementara itu aja, saya kembalikan ke Pak Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati, amin. Ya, baik, terima kasih Pak Hasan Tanri, Tuhan Yesus memberkati juga. Ya, mungkin Ibu Fadila ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Hasan Tanri. Ya, sedikit aja ya, suara saya sedang begini. Ya, betul seperti Pak Hasan Tanri bilang, ketika kita dalam gelap ya, ketika kita sudah menjadi terang, harus meninggalkan kegelapan kita, menanggalkan semua kegelapan kita yang dulu. Jadi harus bisa move on istilahnya, ya. Bagaimana caranya? Ya kelakuan kita yang dulu harus kita tinggalkan. Keburukan kita yang masa lalu harus kita tinggalkan. Menjadi manusia baru itu bukan di identitas atau di covernya atau di pakaiannya, tetapi pribadinya, dalamnya itu perilaku kita, karakter kita, semua itu yang harus diubah. Bukan cuma sekedar identitas. Begitu. Itu aja Pak Ferdiansyah, silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Fadila. Sebelum saya berikan waktu kepada Bapak Jirostad, saya akan menyapa dulu nih, ada tamu kita yang cantik-cantik yang sudah hadir di room ini nih, selain Ibu Fadila nih. Ya, salam, selamat pagi Ibu Uti Watimena. Selamat pagi Pak MPV Raja Wali, selamat pagi semua, Pak John, Pak Nasa, Ibu Fadil, satu lagi ya, Bu Cynthia, selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Ya, saya akan sapa juga, ada tamu yang jauh nih. Salam, good evening, Mam Cynthia Gumilang. Wah, kayak udah bener ya. Good evening. Good morning to you. Good evening to me. Good evening. Thank you. Good morning di sini. Ya, baik. Silakan Bapak Jirostad, saya berikan waktu untuk menanggapi atau mendapatkan berkat apa yang bisa dibagikan pada kita dari pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Silakan Pak Jirostad. Ya, terima kasih Pak. Shalom semua. Shalom. Shalom. Wah, banyak yang terkenal nih. Maksudnya Pak? Apa yang terkenal Pak? Karena YouTube. YouTube memudahkan segalanya Pak. Dulu kalau orang mau terkenal masuk TV susah banget. Sekarang tinggal di tangan buka YouTube masuk Pak. Iya. Betul. Selama ini yang disimpan ya Pak Bu ya. Iya. Iya, sebagai pengikut Kristus ya terutama ya ada lem dari Kristus. Kedua baru iman. Lem Kristus. Kalau tidak ada lem Kristus, tidak mungkin ada iman.
Ya, lanjut Pak. Lanjut, Ya Pak begitulah. Cuma sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Biar yang lain. Oh ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Jarosat. Kita langsung menyapa, berikan kesempatan kepada Bapak John Hidayat. Salam, selamat pagi Pak John Hidayat. Ya, salam. Selamat pagi Pak Raja Wali dan teman-teman. Selamat pagi, shalom. Terutama narasumber Bu Fadilah Hafiz hari ini. Puji Tuhan buat firman Allah yang dibagikan dengan dorongan tema yang selalu mendorong setiap orang percaya bahwa kita harus mendatangkan atau menjadi dampak positif tentunya yang saya tangkap ya untuk setiap kita. Jadi intinya pagi hari ini kami merasa dikuatkan lagi, kami merasa diteguhkan lagi oleh firman Allah. Puji Tuhan, puji syukur kami hidup di sebuah pedesaan. Jadi kami juga terus berlatih menjadi orang Kristen yang terus membawa dampak positif bagi lingkungan terutama. Kami bersyukur kami dengan tetangga saling memberkati satu dengan yang lain walaupun kami bertetangga yang notabene adalah tidak seiman dengan kita, tapi puji Tuhannya ya kami melatih diri sedemikian rupa sehingga kami percaya kami membawa dampak positif juga buat mereka. Ya, halo Pak. Ya, silakan Pak. Ya, suara saya bagaimana Bu Fadilah? Bagus. Pak. Ya. Bagus. Ya, baik Pak. Nyaring Pak, tinggal Jadi nyanyi. Iya. Ya Bu Fadilah ya intinya terima kasih buat sajian firman Allah. Jadi terus mendorong kami, meneguhkan kami untuk kami terus belajar, membawa dampak positif supaya akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Ya itu dari saya seperti itu dulu Pak Raja Wali, kembali Tuhan memberkati. Ya, kembali ke Pak Raja Wali, terima kasih ya buat waktunya. Terima kasih. Ya. Pak Raja Ya, Wali saya. Baik, terima kasih Suaranya lagi Bapak begini. John Hidayat. Ya, mungkin Bu Fadilah ada yang ya. Lanjut aja Pak, suara saya lagi baik. enggak. Kita lanjut aja. Oke. Ya, sebelum ke hambanya yang luar biasa nih, wanita stronger nih, Wonder Woman-nya. Para kadrun-kadrun nih membantai ya. Saya sapa dulu nih, ada Sasa udah ganti lagi ya. Oh, Pak Gunawan. Shalom Pak Gunawan, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya, Pak MPP, narasumber Ibu Uti, terus Pak Nasa, Pak JH, dan semuanya ya. Dusun Cidia Gumilang dan lain-lain. Saya dalam perjalanan ini. Salam, hati-hati di jalan ya, musuh Taiwan. Ya, fokus. Ya, saya dalam perjalanan ini ke Tarum. Jangan lihat Sasa di samping kanan kiri, Pak. Ya, baik. Kita lanjut. Kita lanjut kepada Ibu Uti Watimena. Silakan Ibu Uti Watimena untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Fadilah. Silakan Ibu. Ya, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan ya. Saya bersukacita hari ini karena tadi Ibu Fadilah bilang ya, kesaksian yang paling dikatakan itu yang saya tangkap, yang saya ingat banget, kesaksian yang paling mujarab gitu ya. Banyak orang datang kepada Yesus itu adalah dari perbuatan ya, sikap hidup ya, perlakuan dan lifestyle kita gitulah, gitu ya, lifestyle ya, gaya hidup kita gitu. Orang-orang akan melihat ya, orang-orang akan melihat gaya hidup kita ini seperti apa gitu. Kalau kita bicara tentang Tuhan, tetapi setelah itu di balik acara pelayanan, pemberitaan firman Tuhan, setelah itu maki-maki orang gitu. Itu maki-maki orang, pemarah ya, cepat tersulut, lalu ya mungkin mempunyai kehidupan lagi yang lain, kehidupan di luar Tuhan yang lain. Kalau ada orang di luar yang melihat, ya mereka akan kasih
mereka akan melihat, oh itu dia orang Kristen tuh kayak gitu gitu. Karena biar bagaimanapun mereka kan mencari kesalahan gitu ya, mencari-cari kelemahan orang Kristen itu di mana ya, karena mereka memang dari sananya ya berusaha untuk menolak bahwa yang Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan. Itu yang menjadi ketakutan mereka. Kalau Tuhan itu memang dia benar Tuhan, ya mereka nggak mau terima ya, karena ya mereka berada di luar gitu. Lalu untuk melihat umatnya ya mereka akan mencari, sedikit saja kita lengah ya disitulah kita akan dihakimi, kita akan disebut seperti itu ya, orang yang tidak sesuai dengan ajarannya ya, yang dilihat adalah ajarannya gitu. Jadi sebetulnya orang Kristen ini mereka punya tanggung jawab itu besar sekali loh menjadi orang Kristen itu. Kita ini kata Tuhan Yesus bagaikan pelita gitu kan. Jadi semua mata melihat terang itu gitu. Kita bagaikan pelita, tapi kalau kita yang terlihat, yang dipandang oleh semua orang gitu menjadi pusat perhatian dan menjadi pengawasan orang-orang mengenai karakter kita, hidup kita. Kalau kita tidak memancarkan Yesus ya apalah gunanya gitu. Seberapapun kita teriak-teriak tentang Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan ini Yesus adalah Tuhan, teriak-teriak. Ya kalau tidak sepadanan dengan hidup dan karakter kita ya kita kan bagaikan ini katanya kan, bagaikan tong kosong lah kalau orang bilang kan. Ya kita juga mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi nggak ada gunanya, nggak ada. Pada hakikatnya ya artinya ya nggak, ya tong kosong doang gitu. Tetapi untuk menjadi orang yang berkarakter dalam Kristus itu perlu ini nggak gampang ya teman-teman ya, nggak gampang ya, berkarakter Kristus itu nggak gampang ya. Sampai sekarang sudah setua ini saya juga masih aja ya, saya punya kelemahan kalau marah itu kalau udah marah paling itu saya ya nggak bisa dikontrol gitu ya, tetapi setelah itu nyesel gitu ya, seperti itu ya. Kita harus terus terus menerus saya minta sama Tuhan karakter saya ini bagaimana gitu. Saya kalau udah ngelihat gitu saya suka cuek aja gitu, orangnya suka cuek gitu, cuek, pemarah juga, lalu gampang tersinggung juga. Saya masih terus gitu ya, terus minta supaya Tuhan perbarui gitu, karena itu nggak gampang teman-teman ya, apalagi kalau itu sudah menjadi satu paket dengan kita gitu. Ya cuma Tuhan yang bisa merubah. Roh Kudus itu kan tugasnya menyatakan kesalahan, merubah pribadi, membuat hati menjadi lembut, memberi sukacita. Ya Roh Kudus itu merubah batin sih ya. Selama kita terus ngandelin dia ya kita akan terus berubah gitu. Saya merasa waktu saya sakit kemarin sembuh dari sakit, lalu didoakan Pak Nasa sembuh lagi gitu kan. Sukacita gitu kan. Wah, langsung kayaknya orang yang beriman, langsung kayaknya Tuhan. Tapi setelah itu kendor lagi, sedikit mulai kendor gitu kan, mulai nggak terlalu mikirin Tuhan gitu. Ya seperti ini, kita harus kita harus terus menerus kita sendiri juga harus berusaha untuk terus mendekatkan diri pada Tuhan gitu, cari dia gitu. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada masalah mulai lagi cari Tuhan. Tuhan saya gini gitu kan. Tuhan saya nggak ini, baru minta lagi sama Tuhan. Tapi kalau udah enakan sedikit langsung ya begitu lagi. Ya begitulah karakter manusia ya. Saya yakin bukan cuma saya yang mengalami itu ya, teman-teman yang lain juga gitu. Oleh sebab itu marilah kita terus, kata Tuhan Yesus kan, tinggallah menjadi ranting ya, tetaplah menjadi ranting, melekat pada pokoknya itu. Kalau kita melekat pada pokoknya kita akan berbuah banyak. Kalau kita nggak melekat kita akan dibuang menjadi kayu kering dan dibuang ke dalam api. Yaitu dia, semua dari Tuhan deh pokoknya, semua dari Tuhan teman-teman. Nggak ada daya upaya kita sebagai manusia tuh nggak ada sama sekali daya upaya kita untuk menjadi baik, untuk menjadi orang yang berhikmat, untuk menjadi orang yang penyabar, itu nggak dari kita. Saya sudah lihat ya, manusia itu nggak bisa apa-apa ya, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ya teruslah ya, nggak ada alasan untuk tidak mengandalkan diri kita kepada Tuhan, sama sekali nggak ada alasan. Amin. Kalau kita jauh dari dia ya binasalah gitu. Ya itu saja ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya saya sarankan ya mari terus gitu. Kita
harus melekatkan diri pada Tuhan, nggak usah jauh-jauh. Ya, karena kalau kita dekat-dekat sama Tuhan, kita tinggal pada pokok anggur yang benar, pokok anggur itu, ya kita ini kan, kita mendapat makanan, kita sehat, kita terjaga, kita terlindungi, kita bertumbuh, makin besar pohonnya, ya dan sebagainya lah gitu. Ya seperti itu ya teman-teman. Ya kalau saya salah, Pak John, Pak Pendeta, tolong benerin. Ya, terima kasih. Betul Bu, semuanya Betul sesuai ya. dengan firman Tuhan Iya, yang takutnya baik. salah, Pak. Iya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Uti Wandwina. Ya, sebelum kita ke Ibu Cynthia Gumilang, saya ingin menambahkan, ya memang saudara kasih, ketika saya dulu belum mengenal tentang Tuhan Yesus, tentang ajaran Tuhan Yesus, itu waktu saya masih di iman yang di seberang gitu. Memang cara pola pikir saya dulu waktu masih di seberang itu sangat berbeda sekali ketika saya sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Karena cara pola pikir apa yang di setting dalam pikiran saya dan kita semua yang masih di seberang sana itu cara pola pikir manusiawi dunia begitu. Jadi kita menilai, menyikapi tentang konsep daripada ketuhanan Yesus Kristus gitu ya. Memang dulu kita tersettingnya oleh ajaran kita yang lama, ya memang seperti itu begitu. Bahwasanya Tuhan Yesus itu Tritunggal itu adalah oknum, bukan kepribadian gitu. Tetapi ketika saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan saya gitu, Tuhan tuh setting ulang gitu, mengupgrade cara pola pikir saya begitu, sehingga saya bisa mengerti, oh ternyata inilah ajaran kekristenan yang sesungguhnya. Makanya sih saya kalau misalkan kadang-kadang tidak kaget ya kalau misalkan ada saudara-saudara masih di seberang sana yang suka ya bicara yang aneh-aneh, karena memang cara pola pikir mereka dengan cara pola pikir yang disetting dalam Kristus gitu itu sangat terbalik sekali begitu. Karena dalam kekristenan itu setting pikirannya itu adalah setting yang ajaran yang penuh dengan ya keilahian, sedangkan saya waktu di seberang itu settingannya itu adalah cara pola pikir manusia yang duniawi begitu. Nah, ketika saya sudah menjadi murid Tuhan Yesus, itu sudah menjadi dampak bagi kehidupan saya, dampak juga bagi orang-orang yang di lingkungan saya, dan menjadi dampak yang positif bagi kehidupan saya terutama ya. Jadi saya waktu itu merasakan dampak yang pertama saya rasakan adalah dampak terbesar dalam kehidupan saya ketika saya sudah menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ya, itu aja keutamaan saya. Ya, kita lanjut kepada Ibu Cynthia Gumilang. Salam, selamat sore, good evening, selamat pagi Indonesia, Bu Cynthia Gumilang. Salam, makasih. Salam. Shalom. Salam. Kita kan anak Tuhan, kan kita diciptakan seperti Tuhan. So, kita juga mesti jadi dampak kayak anak Tuhan. Gerak-geriknya Tuhan. Jadi dampak begitu, karena kita anak Tuhan, jadi kita nggak boleh seenaknya aja kalau mau jadi dampak yang baik, karena kita anak Tuhan. Dan kita diciptakan menurut gambarannya Dia, so jadi kita mesti mendampakkan kayak gambaran Tuhan. Kalau enggak, sia-sia saja. Benar nggak? I don't know what is correct atau enggak itu sharingnya. Tanya Pak John, itu semua aja. kita tanya Pak John, betul nggak gitu? Betul nggak Pak Tanya John? Pak John. Sama Pak Gunawan, Ya, mantap. sama Ya, Bu mantap, Fadilah. Bu Cynthia. Betul Yang banget. jelas kalau kita melahirkan nilai-nilai yang lebih positif itu selaras dengan firman Tuhan. Betul Bu, maju terus. Betul. Manuel. Betul. Oke, yuk kita. Bapa, our Father, we love you, we honor you, we magnify you. Since we are created in your image, please show us your way so that we can be a good impact for people, so that they can become like you. Bless Bu Uti, Bu Fadila,
Pastor Yeah. John, Pastor Gun, and Ikim, and everybody in the live chat, so that they will know you by seeing the StreamYard people sharing, Lord. Thank you very much for this YouTube and this gadget, Lord. We give thanks to you, and we bless MKC who is in jail. Be with him all the way, Lord. Just give him the strength, joy, peace, and hope in you, and bless the family too. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. God bless Praise you. the Lord. Yeah. Praise. Mr. Josh has a very good trip now. Look at the picture, Cynthia. Keren ya, Pak George lagi di jalan, keren jalanannya ya, keren sekali Jalan tuh. ya. Keren Iya. banget, ini lagi di luar kota ya, mantap ya. Bukan luar Ya, kota beliau. Ini Gunung Pak George Mawar. Gunawan mau bikin pagi ini YouTube kita itu, Bu. live Iya, ya, gunungnya sedang keren tuh. traveling Iya. ya. Traveling. Ayo kita Iya, fokus keren tuh lagi, kan, fokus. waduh mantapnya. Iya. Ya, baik. Saya akan sapa, ada sudah hadir di tengah-tengah kita juga ini. Ada Ibu Pendeta Suryani Panto. Ya, Salam, selamat pagi Ya. Ibu Pendeta Suryani Panto. ya shalom, selamat pagi. Ya ini emang sorry Iya. tadi saya ikut doa jadi nggak dengar firman Tuhan, tapi menjadi anak Tuhan yang berdampak ya tadi Ibu Fadila. Ya, betul. Iya, menjadi Ya. dampak. Ya, memang orang Kristen memang harus hidup yang berdampak. Firman Tuhan mengatakan bangkitlah dan jadilah terang, karena kemuliaan Tuhan, terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi sebenarnya orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu sudah mendapatkan kemuliaan Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan yang tinggal dalam kita itu lewat Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Nah, firman Tuhan mengatakan bangkitlah dan jadilah terang. Ya, jadi terang itu, ya, kemuliaan itu, semua potensi dari karakter Tuhan itu lewat Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita, dan kita terus diperbaharui dari hari ke hari. Ya, memang firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Dia, ya. Untuk menjadi terang, kita harus tetap tinggal di dalam sumber terang itu. Sama seperti bolam lampu, ya. Bolam lampu tuh nggak ada sama sekali. Tetapi memang potensi untuk menyalurkan terang itu sudah ada. Jadi dia hanya menempel pada sumber terang itu, yaitu listrik itu ya, sehingga memancar. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Jadi potensi itu sudah ada, tetapi kita tetap harus menempel pada sumber itu, sehingga memancarkan terang ya. Jadi ketika kita menempel pada pokok anggur itu, ranting-ranting itu sebenarnya tidak bisa menghasilkan buah bagi dirinya sendiri, kecuali kalau dia tetap menempel pada batang itu, ya, pokok itu. Jadi ketika dia menempel pada pokok itu, maka semua sumber kehidupan, kekuatan mengalir sehingga menghasilkan buah. Jadi dengan kata lain bahwa memang kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Sebab itu penting banget membina hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa perubahan itu datangnya dari dalam, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan sesuatu yang kita kerjakan. Nah, itu kita juga harus tahu. Ya, jadi ketika kita hubungan kita dekat dengan Tuhan yang terus-menerus ya. Jadi Roh Kudus itu sendiri yang akan mengubah kita dari waktu ke waktu. Ya, jadi dari waktu ke waktu, yang ada banyak orang menyalah tafsirkan dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi berpikir bahwa iman plus perbuatan selamat. Bukan. Kita selamat sama sekali bukan karena perbuatan kita. 100% karena kasih karunia. Itu bukan pekerjaan kita. Akan tetapi orang-orang yang mengaku bahwa dia sudah beriman,
orang-orang yang sudah mengaku bahwa dia itu sudah jadi anak Tuhan, ya, sudah dilahirkan kembali, pasti ada buah iman. Nah, jadi perbuatan itu adalah buah daripada iman, ya, buah daripada pertobatan. Jadi kalau orang itu sudah beriman kepada Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, pasti ada buahnya. Buahnya pasti mengalami, walaupun mungkin tidak drastis ya, tetapi dari waktu ke waktu akan diubah, sama seperti 2 Korintus pasal 3:18. Ya, karena Allah itu adalah roh, maka kita itu akan diubah dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kalau kita sudah mengaku beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, pasti ada buah perbuatan. Ya, perbuatan yang Tuhan kerjakan lewat Roh Kudus dalam diri kita. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 itu semua karena kasih karunia, iman dan karena kasih karunia, bukan pekerjaan kita, tetapi di ayat yang ke-10 jelas. Kita ini buatan Allah ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang sudah disediakan Tuhan sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jelas. Jadi setelah buah dari pertobatan itu adalah menghasilkan perbuatan yang baik yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita, dan supaya kita tinggal di dalam perbuatan yang baik itu dengan tetap tinggal dalam Dia. Jadi itu saja ya, terima kasih buat firman Tuhan ya, yang tema yang sangat luar biasa. Jadi dimanapun kita berada, kita harus berdampak. Paulus katakan bahwa kita ini adalah surat yang terbuka, ya. Tuhan Yesus katakan bahwa kita ini garam, kita ini terang. Itu berarti dibutuhkan setiap orang. Kehadiran kita sangat-sangat signifikan ya, untuk membawa perubahan, transformasi. Itu saja ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, terima kasih Ibu Pendeta Suryani Panto yang sudah menambahkan dan juga sudah membagikan berkat kebenaran firman Tuhan. Mungkin Bu Fadilah, apa bisa menanggapi Bu sebelum? Oke. Ya, memang kekristenan ini ya bukan sekedar hanya kita mengganti identitas, kita menjadi dari orang dulu agama yang lain menjadi agama Kristen, bukan sekedar ganti cover ya, tetapi menjalankan semua yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah Tuhan suruh selama kita hidup dia. Karena firman Tuhan itu kita hidup firman Tuhan itu di situ semua itu ada bagaimana cara kita melakukan, bagaimana cara kita hidup selama di dunia ini. Semua itu sudah diatur dengan luar biasa. Makanya itu saya bilang yang berdampak dalam hidup kita adalah firman Tuhan ya. Kemudian firman Tuhan itu lagi yang harus kita jadikan hidup kita menjadi dampak bagi orang banyak. Gitu dari saya. Ya, baik, terima kasih Bu Fadilah Hafiz. Ya, kita masih banyak waktu nih saudara terkasih. Mungkin Bapak Jerosat atau ada yang mau ditambahkan lagi nih, kita masih ada waktu sekitar 30 menitan lebih lagi. Silakan Pak Jerosat, mungkin ada yang mau ditambahkan. Bisa saya tambahkan sedikit? Oh, sorry. Oh, Ibu Pendeta. Ya, boleh sebentar ya. Silakan. Ya, betul. Ya, di dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu memang kita harus praktekkan. Ya, kita harus melatih, karena sebenarnya potensi itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita kembangkan ya, melatih. Umpamanya kita melatih sabar ya. Kadang-kadang ketika kita mau dilatih sama Tuhan tentang kesabaran, saudara, kita akan diperhadapkan sama orang-orang yang membuat kita nggak sabar banget. Sama orang-orang yang benar-benar membuat kita cepat marah, kesal, dan sebagainya ya.
Nah, justru di situ kita sedang dilatih sama Tuhan, bagaimana untuk sabar, sampai akhirnya kita betul-betul dapat sabar. Nah, melatih apa yang Tuhan sudah katakan sama kita itu perlu latihan, perlu dipraktekkan dari waktu ke waktu. Sama seperti kita naik sepeda ya, waktu pertama kali naik sepeda, saya ingat waktu SMP saya naik sepeda, saya latihan, saya sering jatuh ya, nggak seimbang, jatuh lagi. Tapi setelah sudah lancar, itu sudah di bawah sadar, goes, sudah saya bisa menikuk, maksudnya bisa lancar, bisa belok sana, belok sini dengan lancarnya naik sepeda ya. Tapi waktu awal-awalnya jatuh dan sebagainya. Dan begitu juga pada waktu belajar nyetir mobil ya. Kita wah ini harus begini, rem harus begini, ini kopling dan sebagainya. Tapi setelah sudah lancar, itu sudah di bawah sadar sudah lancar. Nah, demikian juga di dalam kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, hal kesabaran, hal mengasihi, apa saja, hal memberi, apapun ya. Ketika kita latih terus lakukan, karena kita taat sama firman, lakukan. Setelah kita lakukan dan akhirnya itu menjadi karakter kita. Nah, itu akan menjadi karakter kita dan akhirnya itu menjadi the way of life. Jadi untuk soal memberi kita sudah tidak lagi saya harus begini, gimana, enggak. Sudah automatically karena itu sudah menjadi karakter kita. Nah, bagaimana dengan sabar? Karena kita sudah melatih dan banyak sekali yang kita sudah alami. Jadi ketika ada tantangan yang membuat kita menjadi marah, tetapi karena kita sudah melatih dan Roh Kudus terus menolong kita, jadi automatically, jadi ya kita bisa sabar. Dan sabar itu bukan sesuatu yang dibuat-buat lagi, tetapi itu memang yang sudah karakter yang Tuhan sudah berikan ke dalam hati kita lewat Roh Kudusnya. Jadi seperti itu. Jadi dalam segala hal kita perlu melatih kesabaran, melatih kedisiplinan. Semua perlu latihan sehingga akhirnya menjadi satu kebiasaan dan akhirnya menjadi satu karakter dan menjadi gaya hidup kita, dan itu menjadi destiny kita. Ya itu saja ya. Tuhan Yesus berkati. Ya, baik, terima kasih Bu Pendeta Pantau. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan Pak Jerosan? Nyanyi aja. Pak Jerosan. Nyanyi aja. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih, luar biasa sekali pujiannya. Pujiannya luar biasa. Ya, amin. Ya, Pak John Hidayat, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Kita waktu masih lama ini. Halo, Pak John Hidayat. Wah, kayaknya lagi sarapan. Pak John Hidayat lagi tidur, Pak. Lagi beli nasi uduk kayaknya. Iya. Masih pecel, ya, Pak. Ibu Uti, mungkin ada yang mau ditambahkan. Pak Kristus ya, silakan Pak. Ada yang mau tambahkan? Belum komentar tadi ya yang panjang nih. Coba Pak, komentar yang agak panjang penanggapannya Pak. Silakan Pak. Oh, saya Pak ya.
Iya, Pak Api Kristus nih. Ya, jadi, aduh, baunya di sini bau bangkai. Nggak tahu bangkainya apa ini. Ya, judulnya itu menjadi dampak, Pak ya. Iya, betul. Menjadi dampak. Tadi oleh Pak Nasa sudah disinggung mengenai pengorbanan oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah di Bukit Kalvari. Itulah yang sangat-sangat berdampak untuk kita. Jadi kita sudah diperdamaikan oleh Bapa dan kita dikembalikan ke rancangan semula sehingga kita itu menjadi makhluk amfibi katanya. Makhluk amfibi maksudnya makhluk di dua alam. Ya, di dua alam ya. Makhluk surgawi dan makhluk duniawi. Jadi kita itu menjadi duta surgawi, di mana kita itu harus menjadi dampak, menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, dan ya halo. Iya, lanjut Pak Api. Ya, kita mempromosikan kemuliaan Tuhan. Jadi bukan bukan lagi manusia yang untuk berdampak untuk dunia, tapi untuk surgawi, menjadi duta surgawi, menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, menjadi saluran berkat, menjadi kalau kita di kegelapan, hidup di dalam kegelapan, seredup apapun terang kita, tetap kita itu akan kelihatan, akan menjadi sumber perhatian. Ya, itulah yang dimaksud terang. Makanya hati-hati kita itu jadi anak terang. Pasti menjadi yang seperti Ibu Fadila tadi sebutkan. Pasti gerak-gerik kita, apapun ya yang kita itu pasti menjadi perhatian. Kenapa? Kita terang. Makanya kita menjadi untuk dampak kemuliaan kebenaran dari Tuhan itu sendiri. Ya, itu dulu Pak. Saya juga lagi jalan ini ngos-ngosan. Iya, tadi saya lihat pemandangan, saya jadi ingat kayak di Garut itu Pak. Garut. Iya. Pemandangannya Ya, baik, luar terima biasa, kasih. keren Ya, banget. Lagi piknik ya Iya, Pak, kayak luar di Garut. biasa. Kayak di Garut ya, Garut di mana itu Pak? Bandung. Bagus Di sekali puncak. pemandangannya. Selain apa itu marmer juga jet Taiwan Bu, hijau. Waduh, luar biasa. Lagi dalam rangka ini ya mungkin Pak, dari piknik. penjelajahan ya, mencari jiwa. Anak libur. Ya, Rasul, baik. Kita lanjut. Ya, mungkin dari Ibu Cynthia Gumilang ada yang mau ditambahkan, Bu Cynthia? Halo, Bu Kita Cynthia. kan terang, anak terang kayak dibilang. Jadi kita mesti jadi terang. Jadi dampak yang terang. Kalau enggak, is not very good. Itu saja. Thank you. Jadi nggak bagus dampaknya terima kalau kasih. kan kita anak terang. Jadi kita mesti contohin yang terang, benderang. Iya, amin. Ya, memang saudara kasih, kita yang sudah menerima ataupun kita menjadi pengikut Kristus ini, kita adalah terang. Jadi walaupun terang itu yang tadi dikatakan oleh Ibu Fadila, walaupun kita hanya satu cahaya lilin gitu, itu akan terlihat di dalam gelap, itu akan terlihat satu fokus kepada kita. Jadi setiap kita hamba-hamba Tuhan ataupun pengikut Tuhan Yesus, kita akan terus disorot begitu. Makanya ketika kita disorot oleh orang-orang yang di dalam kegelapan, kita harus menunjukkan bahwasanya kita harus bisa menjadi dampak untuk mereka supaya orang-orang yang masih dalam kegelapan bisa mendapatkan terang yang selama ini di dalam hidup kita, saudara kasih. Ya, pagi hari ini sangat luar biasa sekali ya apa yang disampaikan Ibu Fadila Hafiz. Padahal kita semua nih rindu Ibu Fadila Hafiz ini bisa mengupas lebih banyak lagi begitu teman, karena
saat ini kondisi Ibu Fadila kurang begitu fit, jadi ya mungkin nanti next time kita akan mendengarkan lebih jauh lagi ya tentang bagaimana supaya kita ini Kita menjadi doakan, dampak yang Pak. positif bagi orang kita. Gitu. Didoakan, Ya. Pak. Ya, doain Bu Iya, nanti Fadila. kita akan bawa Doain. dalam doa. Semuanya Ya. doain. Doain supaya sehat. Iya. Ya, amin, amin. Amin, amin. Karena tugasnya masih banyak ini, Ibu jangan sakit dulu, Bu. Iya, Dia Pak, belum iya. bertobat. Iya, baik. Terima kasih. Ada yang masih mau menambahkan kira-kira? Pak Raja Bu Wali, Fadila, bagaimana Pak kalau Hidayat? Silakan, Pak. Iya. Ayo kita sekarang aja kita langsung berdoa untuk kesehatan Bu Fadila. Bagaimana teman-teman, setuju? Ya. Ya, Setuju, 1 setuju, menit. setuju, setuju. Setuju. Amin. Ya, setuju. Haleluya. Bapak baik. dan Silakan, Tuhan Pak John. Yesus Kristus, kami berdoa teman-teman sepelayanan khusus buat Ibu Fadila Hafiz yang hari ini kesehatannya sedikit terganggu, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan, maka tubuh Fadila disehatkan oleh Tuhan. Segala sakit penyakit yang berdiam di dalam tubuhnya kami tolak, kami ikat, dan kami usir demi nama Yesus Kristus orang Nazaret yang mati dan bangkit. Sebab tenaga, pikiran, dan peranan hamba-Mu Tuhan penting bagi banyak orang untuk membawa dampak dan memberkati banyak orang. Maka karena itulah kami berdoa hari ini juga kami percaya jamahan Tuhan atas Bu Fadila, sehingga dalam nama Yesus Bu Fadila terima kesehatan, pemulihan, pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami alaskan doa kami dan percaya Tuhan menjawab dan mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Pak Raja Wali, kalau saya lihat baik. ya, boleh sedikit tambahkan ya Pak Raja Wali ya. Kalau saya lihat ini Iya. Pak Gunawan lagi traveling ini ya, puji Tuhan. Immanuel Pak Gunawan, ya, saya juga ingat waktu saya di Garut. Iya, saya juga ingat pada waktu di Garut tahun berapa ya, kira-kira tahun 85-an itu di jalan di samping rel kereta api. Di sana ada tempat ibadah kalau Pak Raja Wali tahu ya. Saya ada di sana. Ya, itu Iya, betul. ya, ini memang kita ya, saya terutama sangat senang sekali kalau saya renung-renungkan ada Pak Raja Wali, Bu Fadila, Bu Suryani, juga Ibu Uti ya. Kita semua itu berangkat dari pengalaman yang sama. Dulu kita ada di seberang sana, hari ini kita ada di seberang sini bersama Tuhan. Dan kita sama-sama menjadi orang-orang yang sudah dan telah dan selalu diberkati oleh Tuhan. Ya karena itulah salah satu tugas kita adalah membawa dampak yang positif bagi kemuliaan Tuhan. Terutama melalui lisan kita ya. Saya ingat persis judul firman Tuhan ya. Hati-hati dengan lisan kita. Itu juga disampaikan oleh Bu Fadila. Jadi lisan kita, komunikasi kita itu menjadi sangat penting dan sangat berperan untuk kemudian orang-orang di sekitar kita merasa diberkati oleh Tuhan ya. Selebihnya action kita ya, kalau kita memiliki sesuatu kita bisa berbagi. Dampak seperti inilah yang memang Tuhan rindukan dari setiap kita, dan kita percaya bersama Tuhan kita bisa melakukannya dan nama Tuhan dipermuliakan ya. Ya itu dari saya tambahannya Pak Raja Wali. Kembali ke Pak Raja Wali. Terima kasih buat waktunya, Tuhan memberkati. Pak Raja Wali, Ya, Pak Raja Wali, saya menambah Pak. Ya. Saya menambah ke Bu Fadila. Iya silakan Pak Jero. Bu Fadila, cocoknya di bagian Alkitab Arabnya diperdalamkan. Gimana Pak?
Ya, Halo. Alkitab Arabnya diperdalamkan. Iya, iya, di channel saya ada kok, saya ngaji Alkitab bahasa Arab. Perlu itu, Pak. Halo. Perlu tuh, Bu. Iya, iya. Saya makanya saya ngajar bahasa Arab sebenarnya untuk bisa teman-teman juga bisa baca Alkitab bahasa Arab. Di channel saya ada baru ambil 2 sih saya kasih 2 pengajian mengaji Alkitab bahasa Arab. Untuk sementara Ibu harus istirahat, Bu. Iya, Pak. Istirahat, jangan terlalu banyak mikir. Iya, nggak mikir Pak ini. Salah Kalau makan Ibu kali. Fatila, Iya. kalau Iya. Ibu Fatila, Pikirkan badan juga, Bu. Pikirkan Iya. badan, Bu. Iya, siap Pak. itu bisa diulek-ulek lalu direbus diminum, Bu. Napa niku Pak? Diiris. Kencur, kalau ada kencur, Oh iya, biasanya saya jahe, kencur itu saya mamat toh. kunyit. Oh gitu ya. Iya. Kalau ada, Bu. Jadi kalau deket saya pakai ojol kirim ke Bu Fatila ini. Walah, mantap. Wonten kok Pak. Ya, tapi kita sudah berdoa, Ya, Bu. baik. Yakin, Bu. Ya, terima kasih doa-doanya Amin, Pak. amin, amin. Ya baik, di tengah-tengah kita sudah hadir nih Laskar Kristus yang api pengobaran Injilnya tidak pernah padam, malah semakin berkobar-kobar nih hambanya ini. Salam, selamat pagi Pak Aritonang. Salam Pak Raja Wali. Ya, salam. Salam Bu Padilla, semoga Bu Padilla sehat. Saya berdoa Salam, untuk Bu salam Padilla. Pak Aritonang. Iya, iya. Terima Salam kasih. Pak Jaro, Pak JH, Bu Sintia. Api Kristus, Salam Nala. nyanyi Pak Aditon. Salam Pak Kesen. Oh iya ya. Saya tadi terlambat masuk karena saya nonton Christian Prince. Ya, kan Christian Prince kan membahas tentang Qiyas 15 ayat 42. Dan juga dia menyatakan semua menjawab Ustadz Abdul Somad yang menyatakan kebodohannya. Dia menantang seluruh Indonesia, Ustadz maupun Kiai berdebat sama dia. Katanya kalau menang berdebat sama Christian Prince, dia akan memberi hadiah yang luar biasa katanya. Itu. Tapi ya saya yakin ya, karena Christian Prince orangnya adalah orang pintar. Dia pandai juga bahasa Arab, bahasa apapun dia pandai dia. Dia katanya minta penerjemah orang Indonesia yang pintar tentang bahasa Arab. Padahal ya orang Indonesia kan nggak ada yang pintar kata dia. Semua Ustadz Kiai kata dia menyatakan nggak ada yang pintar. Nggak tahu lah, itu kan ya pernyataan dia ya. Dia juga tadi membahas tentang salib kan yang dibacakan Abdul Somad. Tolong dibacakan Pak Prianto, Pak Raja Wali, 1 Korintus 1 ayat 18. Apa tuh Pak? 1 Korintus 1 ayat 18. Kita beda topik Ya ini udah. Pak, bukan forumnya nih. Udah nggak apa-apa kan ya, ini kan pemberitaan Injil juga, biar mereka yang tidak percaya sama salib itu kan, bahwa mereka yang tidak percaya kan itu adalah orang-orang yang binasa. Ayat berapa? 1 Korintus 1 ayat 18. Shalom. Ya, salam Ibu, sabar ya Bu ya, chosen one. Inna ma'asyobirin. 1 Korintus 1 ayat 18. Baik, saya akan bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin, amin. Ya, itulah tadi saya sempat bacanya yang diterangkan Christian Prince ya. Ini Bu Sintia suruh saya nyanyi ya, biar saya nyanyi satu lagu ya. Silakan Pak Ritonang. Nyanyi. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung,
air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian pada kaki salibmu, kasihmu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Wow, Pak bagus sekali. Tonang yang sudah luar biasa yang menyegarkan pagi ini dengan pujian yang sangat luar biasa ya Pak Aritonang. Ya bisa masuk kata ini ada yang komen bisa masuk dapur rekaman nih Pak Aritonang nih. Nanti bisa duet sama Ibu Fadila. Haleluya. Ya baik kita lanjut lupa ke Ibu Pak Cosen yang belum ya. Ya, silakan Ibu Chosen One. Salam, selamat pagi Ibu Chosen One. Halo, Shalom Ibu selamat Fadila. pagi. Shalom Bu Cosen, ketemu lagi kita. Iya. Suara saya lagi nggak baik ini Bu. Oh, tuh sudah disembuhkan. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Itu ada yang echoing ya? Echoing, coba saya unmute. Ini Bu, minum D3. Minum vitamin D3, zinc, kalau lagi masa COVID begini itu penting. Iya Bu. Saya selalu minum vitamin. Cuman ini suara lagi nggak ini tidak bersahabat juga ini suara. Banyak berteriak. Ini Pak, saya suka minum es soalnya. Oh, mesti minum yang anget-anget. Iya. Jangan minum air dingin. Iya, Bu. Sama gorengan, itu dia. Saya kalau gorengan itu, aduh tergoda sekali. Itu kebanyakan nengking kadun-kadun sih Ibu. Ya silakan Pak Raja Wali nih. Silakan Ibu Chosen One, ada yang mau ditambahkan atau ada berkata apa untuk kita semua Ya. yang untuk kita saling menguatkan dan mengingatkan. Silakan Ibu Chosen One. Menjadi dampak sebagai Kristen ya. Iya, menjadi dampak positif tentunya Bu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari aja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh. Ini ada yang dubbing nih, echoing. Enggak kok Bu, bagus kok. Bagus Bu. Iya. Silakan Bu. Oke.
ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya berbuat baik, udah gitu selalu ada lah orang apa sih selalu pick up kita. Terus Halo, Bu, Ibu. terus. Saya pusing nih sama kamera yang live tuh ngelihat. Tolong dong. Itu Udah lagi tuh, Bu. walking on the way, Bu, lagi walking on the way. Lagi Holy Moon dari kemarin. Iya, bikin video lah nanti di-share ya. Walkie on the way. Di Silakan, Bu mobil itu Joshua, bukan lanjut. walkie. Hollywood. Iya, sebagai Kristen tuh kita sangat disorot dalam kehidupan sehari-hari. Paling gampang orang ini yang menghakimi kita. Oh, Kristen tapi begitu. Ya, saya juga hidup mencoba untuk sesuai dengan ajaran Tuhan walaupun kita manusia penuh dosa, tapi bukan berarti kita ini ya bikin excuse gitu loh. Suaranya hilang. Ya, lanjut Pak. Habis saya kedengerannya ini sih echoing nih, ada yang ini apa sih YouTube-nya dinyalain tapi nggak di mute. Fadila mungkin. Terus aja Bu, nggak apa-apa Bu, bagus. Oke, It's okay. ya itulah pokoknya dalam hidup sehari-hari lah, kita nggak usah jauh-jauh dulu ngimpinya. Kayak gitu. Lanjut Bu Kosen. Udah gitu ya, apalagi ya, kita kan lain ajaran kita tuh nggak pernah kalau kita disakitin harus sakitin balik, tapi kita berdoa buat mereka. Dan saya percaya banyak orang berbuat yang nggak baik sama saya doain aja udah. Karena saya juga nggak mau ngotorin tangan saya, mata saya, kuping saya, dan pikiran saya. Biar Tuhan saja yang bekerja seperti di Keluaran 14 ayat 14. Itu ayat yang paling suka saya. Oke deh kalau Terus, gitu. Bu. Silakan yang lainnya. Oh iya. Oke. Ya baik Ibu Choshenwan, ya terima kasih sudah memberikan penambahan pada pagi hari ini di Fellowship ASKI ya. Dan puji Tuhan pagi hari ini kita percaya dan yakin kita akan yang semuanya yang hadir di room ini ataupun yang saat ini menyaksikan Fellowship ASKI pada pagi hari ini, kita percaya dan yakin kita semuanya akan menjadi dampak yang positif bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat. Di sini saya akan membagikan pokok doa syafaat ya saudara kasih. Yang pertama pokok doa syafaat untuk bangsa dan negara. Sudah tampil belum ya? Ya, untuk bangsa dan negara, Pancasila dan NKRI, dan juga kita berdoa untuk pemerintahan pusat daerah. Saya ingin ya rindu pagi hari ini doa syafaat kita dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu kaum wanita gitu. Saya minta kesediaan dari Ibu Cynthia Gumilang Bu untuk pimpin kita dalam doa bangsa dan negara Bu. Apakah Ibu bisa Bu? Aku coba Bu deh. Cynthia. Coba. Iya. Ya, sekali-sekali kita bangsa negara kita didoakan dari warga Indonesia yang berada di luar negeri. Ya. Saya juga minta waktu kesediaan untuk Ibu
chosen one untuk pimpin kita dalam doa syafaat untuk gereja dan Kristuber dan kesatuan tubuh Kristus dan Kristuber bersatu untuk mengerjakan amanat agungnya. Apakah Ibu chosen one bersedia, Bu? Halo, Bu chosen one. Halo, iya, saya masih dengar dubbing nih, Pak. Pusing kuping. Mau yang bangsa dan Ibu negara bisa doanya? gereja dan Kristuber, Bu. Nomor 2 ini. Gereja dan Kristuber. Bisa, Bu. Oke. Halo. Oke, terima kasih Bu chosen one. Dan untuk pokok doa syafaat yang ketiga untuk ASKRI, ya, untuk selalu bersinergi, satu iman, satu tujuan, kontribusi positif bagi pertumbuhan iman, bangsa dan kemanusiaan. Saya minta kesediaan waktu Ibu Pendeta Suryani Panto. Ya, baik Pak. Iya, terima kasih Bu Suryani Panto, dan nanti doa Bapa kami dan sekaligus doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Fadilah Hafiz. Ya, baik saudara kasih, mari Siap, kita ibu-ibu satukan semua hati ya ini kita. berarti ya Pak ya. Iya, kita rindu weekend ini kaum wanita ini yang mendoakan kita semua, gitu. Ya, karena kita kan harus menjadi dampak, kita kan berbeda dengan mereka tuh harus laki-laki. Kalau kita kan semuanya tidak dipandang semuanya status di mata Tuhan itu sama. Ya, baik saudara kasih, kita akan masuk ke dalam pokok doa dan kita satukan hati kita masuk ke dalam pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Ya usah, jangan deket-deket lah, mau dia sakit nanti. Jangan deket-deket dia. Biar dia tidur. Hangat badannya. Sedih cuma. Shalom. Bapak kami yang di surga, kami percaya Engkau adalah Bapak kami yang kita bisa percaya. Bapak, kita serahkan bangsa dan negara yang Engkau mempunyai kepada Engkau. Berkatilah negaramu Bapak, biar bisa jadi kokoh dan juga mempercayai Pancasila, karena negara Indonesia adalah negaranya Bapak. Tolonglah Bapak, berkatilah negara Indonesia biar bisa jadi makmur dan juga bisa jadi percaya kepada Engkau Bapak. Dan juga berkatilah pemerintahnya juga dan daerahnya Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah percaya Engkau sudah mendengar doa ini. Karena Engkau adalah Bapak yang kami percaya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Puji syukur. Ya, silakan Ibu chosen one untuk pokok doa yang kedua. Terima kasih. Tuhan Allah kami, Bapa yang di dalam surga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Jacob. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami berdoa untuk gereja dan Kristuber bisa menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus, supaya bisa memuliakan Engkau, bersatu, satu pikiran. Kau berkati setiap mulut, tangan yang memberi, mendengar, melihat. Kau berkati Tuhan, jangan ada satupun dari kami untuk terpecah belah. Kami ikat hanya di dalam nama-Mu dan darah-Mu urapi setiap orang Kristen. Tolong mereka ya Tuhan, supaya mereka punya hubungan yang lebih dekat dengan Engkau, dengan berdoa
dan bergandeng tangan bersatu untuk memenangkan jiwa-jiwa supaya mereka bisa masuk surga juga dan melihat kalau Engkau adalah Tuhan, bukan Tuhan yang enggak jelas. Kami juga berdoa buat Kristuber bersatu, jangan terpecah belah dan saling menyakiti, tetapi memuliakan Engkau, nama Engkau, sehingga berkat mereka bisa diberkati dan juga memberkati orang lain dan mengerjakan amanat yang agung daripada Engkau, Tuhan. Mereka bisa memberkati orang lain karena berkat itu adalah hal yang luar biasa kalau mereka bisa dijamah oleh Engkau. Juga melalui hidup kami, sucikan kehidupan kami juga ya Bapa, agar setiap orang yang melihat kehidupan, tingkah laku kita, cara kita berbicara, dan cara kita hidup, orang akan melihat kemuliaan-Mu melalui kami Tuhan. Tuhan satukan orang Kristen Indonesia, bukan hanya Kristen, tapi orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Karena kekristenan tanpa iman juga tidak berarti. Iman tanpa perbuatan juga tidak berarti. Kedua-duanya harus berjalan sejalan Tuhan. Tuhan berkati, Kau pakai orang-orang yang Kau sudah pilih Tuhan, biar mereka bisa merasakan kalau Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang memberikan kebebasan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menebus dosa-dosa kami. Tuhan, tolong persatukan bangsa Indonesia Tuhan, agar mereka melihat kalau Engkau adalah Tuhan yang benar Tuhan. Tuhan yang lain itu tidak benar. Kami berdoa dan kami juga berdoa buat Pak Kace Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan sakitnya. Kau pulihkan tubuhnya Tuhan. Kau sentuh, Engkau tahu Tuhan apa yang kami rasakan. Kami sedih Tuhan. Kami menangis setiap hari Tuhan. Terlalu banyak ya Tuhan orang yang jahat di Kapolda itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tengking Tuhan segala kuasa roh-roh jahat dimanapun di Indonesia Tuhan. Engkau berkati setiap orang yang membawa dan menyebarkan gospel Engkau ya Tuhan. Pulihkan Indonesia untuk bersatu dan menjadi orang yang akan takut akan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah kebenaran. Karena terang dan gelap tidak bisa disatukan. Dan juga kami berdoa buat Ibu Fadila agar dia lebih sehat lagi besok atau hari ini dalam sekejap. Kami percaya Engkau telah sembuhkan Tuhan, karena Engkau akan pakai Ibu Fadila sebagai orang terdepan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang hilang ya Tuhan, yang sesat. Kami juga berdoa segala perbuatan orang-orang yang jahat agar Engkau pulihkan mereka, agar mereka tidak tertolak lagi, karena Tuhan mereka tertolak. Tuhan, sehingga menjadikan orang ini tertolak dan selalu ingin menyakiti orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami klaim kalau Engkau sudah sembuhkan Ibu Fadila, sembuhkan orang-orang yang tertolak, sembuhkan orang-orang yang sesat Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami aminkan. Thank you. Amin. Bapak, kami mengucap syukur untuk Askri, di mana beberapa bulan terakhir ini Tuhan pakai lewat fellowship, lewat kebenaran firman Tuhan dan acara-acara lain Tuhan, di dalam menyampaikan kebenaran Tuhan. Kami mau berdoa supaya lewat asosiasi Kristuber Indonesia ini, semua Kristuber boleh bersatu di dalam satu tujuan, satu iman, satu Tuhan. Kami bergandengan tangan, bergerak bersama-sama di dalam memberitakan kabar baik, kabar sukacita bagi dunia, yang betul-betul membawa dampak yang luar biasa bagi keselamatan dunia. Sebab itu satukan hati kami senantiasa bersama-sama Tuhan, sehingga kami saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan, sehingga betul-betul kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Engkau juga, dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan bagi kerajaan-Mu, sehingga lewat berita-berita kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan ini dapat didengar di penjuru dunia Tuhan,
yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika mereka mendengar kabar baik-Mu Tuhan, Roh Kudus bekerja sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan mereka bertumbuh di dalam pengenalan kasih akan Tuhan. Jadi sekali lagi berkati semua pengurus Pak Heri sebagai ketua umum dan yang kami yang ada di bawahnya ya Tuhan, beberapa teman-teman yang ada dalam pengurus itu dan kami sebagai yang menopang dalam doa dan juga di dalam acara-acara fellowship. Mari Tuhan tolong Engkau pakai semuanya, setiap potensi yang ada dikerahkan, dikembangkan, semuanya untuk kerajaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, dan semuanya hanya untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim wal ibnu wa ruhul qudus al-ilahu wahid. Amin. Ya Rabbi irham, ya Rabbi irham, ya Rabbi barik. Amin. Al-majdu lil abi wal ibnu wa ruhul qudus al-anwatul awani wa ila dahari tuhur. Amin. Allahumma ja'alna mustaqina an nakula bi syukrin. Abana alladhi fis samawati liyataqaddas ismuk, liyatamalakutuk, litakum masyiatuk, kama fis sama'i kadzalika 'alal ard. Khubzana kafafana a'tina al-yawm, waghfir lana dhunubana kama naghfir nahnu aidan lil muznibina ilaina, wa la tadkhilna fi tajribah lakinna najjina minasy-syirir. Bil masihi yasu rabbuna li anna laka al-mulk wal quwwah wal majdu ilal abad. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita tundukkan hati kita dan kita satukan serta kita fokuskan pikiran dan hati kita hanya kepada Tuhan semata. Barakallahu lakum falyubarik khaddamatik, barakah hayatakum min hadzal yaum ilal abad. Diberkatilah kamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Thank you. Ya. Amin. Lega Ibu ya. Ya baik, saudara kasih, terima kasih. Thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih Ya, pada pagi hari ini. Ya, Sampai jumpa lagi. sehat ya Ibu, cepat sembuh. Lagi. Get well soon, Bu Fadila. God bless Ya. you.